Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlin Agustin, NIM 106180223, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, di sini langsung saja masuk pada soal yang nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan aspek pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan ekosistem. Jadi dalam pengelolaan lingkungan hidup ini terdapat 6 aspek. Yang pertama itu kebijakan penataan, yang kedua itu ada pemanfaatan, yang ketiga itu ada pengembangan, yang keempat itu ada pemeliharaan, yang kelima ada pengawasan, dan yang keenam itu ada penegakan hukum. Nah, bisa kita jelaskan yang pertama itu tentang kebijakan penataan. Jadi sebelumnya dalam kebijakan penataan ini harus memiliki aspek, yaitu adanya aspek KLHS. KLHS itu merupakan kajian lingkungan hidup strategis. Nah, jadi kajian ini harus dilakukan pemerintah sebelum memberikan izin terhadap pengelolaan hutan maupun pengelolaan lahan. Kajian ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip pengembangan dan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Nah, kita berikan contoh misalnya penataan ruang. Nah, dalam penataan ruang ini untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah ini wajib didasarkan pada KLHS atau kajian lingkungan hidup sehat. Yang kedua itu adanya pemanfaatan. Pemanfaatan itu merupakan adanya pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dilaksanakan berdasarkan RPPLH atau Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam RPPLH ini, pemanfaatan sumber daya alam itu dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan memperhatikan keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. Yang kedua itu dengan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keselamatan muatan hidup, dan yang terakhir itu adanya kesejahteraan terhadap masyarakat. Dan kita tuh bisa memanfaatkan ekosistem sumber daya alam yang ada di bumi ini. Yang ketiga itu adanya pengembangan. Pengembangan itu jadi dalam pengembangan ini adanya jaminan kelangsungan hidup bagi makhluk hidup dan kelestarian terhadap ekosistem. Yang keempat itu adanya pemeliharaan dan pemulihan. Adanya pemeliharaan dan pemulihan ini merupakan misalnya adanya pencadangan terhadap sumber daya alam, melindungi sumber daya alam yang ada di bumi ini dan tidak merusaknya. Yang kelima itu adanya pengendalian atau pengawasan. Jadi pengendalian atau pengawasan ini dilakukan agar pengendalian terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup itu dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang terakhir itu adanya penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum maupun secara individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, maupun sanksi pidananya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 2. Sebelumnya sudah kita simak tadi pada video yang terdapat pada soal nomor 2. Di situ menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan negara surga sampah plastik. Ya, memang benar, Indonesia ini merupakan negara surga sampah plastik. Karena apa? Karena Indonesia ini merupakan salah satu negara penyumbang sampah dari negara-negara lain. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia ini merupakan negara peringkat kedua di dunia setelah Tiongkok
yang dinobatkan sebagai surga sampah plastik karena saking banyaknya sampah-sampah yang ada di negara Indonesia ini. Sampah-sampah plastik sekarang tidak hanya kita temui di daerah daratan saja, tetapi sampah plastik ini sudah memasuki wilayah lautan yang berakibatkan pencemaran terhadap laut. Karena perlu diketahui juga, laut itu merupakan sumber daya alam yang sangat strategis, yang sangat banyak manfaatnya. Apabila laut sudah tercemari oleh sampah-sampah plastik, sehingga biota laut yang ada di laut itu akan terancam kerusakannya, terutama terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan tempat berlindungnya ikan-ikan, tempat mencari makan ikan-ikan. Apabila terumbu karang rusak, maka terancam pula kepunahannya ikan-ikan tersebut. Jadi apabila lautan itu tertutupi oleh sampah-sampah, maka terumbu karang itu tidak bisa mendapatkan cahaya matahari, sehingga terumbu karang tersebut akan rusak. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus saling menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah, terutama sampah plastik. Karena sampah plastik ini susah untuk terurainya, perlu waktu yang lama untuk menguraikan sampah-sampah plastik ini. Jika sampah plastik sudah masuk ke daerah lautan, ikan-ikan pun akan memakan sampah tersebut, sehingga apa yang dimakan ikan, dan ikan tersebut dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu juga mengkonsumsi sampah-sampah, zat-zat yang ada dalam sampah tersebut. Jadi jika kita berpergian atau mengunjungi tempat wisata, sebaiknya buanglah sampah plastik tersebut pada tempatnya. Untuk solusinya, kita memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa sampah plastik ini merupakan sampah yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan bagi makhluk hidup di sekitar kita. Dan untuk solusinya, sebaiknya kita menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, dan bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan kita, terutama di lautan. Dan jangan lagi membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai maupun di laut, karena bahwa setiap orang itu mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu tuh sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945, dan itu juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dan untuk penegakan hukumnya ini sudah tercantum melalui pengawasan dan penerapan sanksi hukumnya, itu secara administrasi, secara gugatan perdata, maupun secara tindakan pidana. Nah, ini juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Untuk soal nomor 3, kita lanjutkan, yaitu tentang memberikan contoh satu kasus tentang pencemaran lingkungan yang ada di daerah masing-masing. Nah, kalau untuk di daerah saya sendiri, yaitu pencemaran lingkungannya itu terhadap pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan yang terjadi pada lingkungan saya ini, masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, tetapi masyarakat membuang sampah di aliran got-got atau aliran air, sehingga apabila terjadi hujan, maka sampah-sampah itu akan menumpuk dan terjadilah banjir. Untuk mengatasi solusi ini, sebaiknya untuk pembuangan sampah, menurut saya lebih baik sampah itu dibakar, sehingga sampah itu dibakar dan sampah itu mudah melebur. Dan tanah yang hasil bakaran sampah ini bisa juga digunakan untuk pupuk, terutama untuk tanaman, karena itu berfungsi juga untuk menyuburkan tanaman. Jadi jangan lagi membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Dan jika tidak ingin membuang sampah pada
aliran air, maka buanglah sampah pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baiklah, itulah tadi jawaban-jawaban ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.